Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wayah kieu, baraya PPPK dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan segala aktivitas senantiasa mengandung ibadah serta selalu dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini kami sampaikan informasi tentang poin-poin perubahan dalam revisi Undang-Undang ASN, seluruh PNS dan PPPK wajib tahu. Oleh Sutomo Samsu, Rabu, tanggal 23 April 2025 sampai pukul 7.59 WIB. Dilansir dari jpnn.com, Jakarta, DPR RI sedang menginisiasi revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, sebagai bagian dari program legislasi nasional Prolegnas Prioritas 2025. Perlu diketahui bahwa ASN terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, poin perubahan yang diwacanakan dalam revisi Undang-Undang ASN ialah terkait pasal pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan ASN tingkat eselon 2 ke atas. Perubahan tersebut lebih menyangkut norma yang terkait dengan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan ASN, terutama ASN yang distruktural, yang menjabat eselon 2 di tingkat daerah, baik itu sebagai pimpinan tinggi pratama maupun pimpinan tinggi madya, kata Zulfikar dalam diskusi forum legislasi, revisi Undang-Undang ASN menjadi harapan untuk kesejahteraan ASN, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22/4. Apabila revisi Undang-Undang ASN disahkan, Presiden akan memiliki kendali langsung terhadap dua kategori jabatan berikut, yaitu 1. Jabatan pimpinan tinggi madya saat ini sudah jadi kewenangan Presiden, yang meliputi 2. Direktur Jenderal Dirjen di Kementerian, Sekretaris Daerah Provinsi, Sekda Provinsi. 3. Inspektur Jenderal Irjen. 4. Deputi di lembaga non-kementerian, seperti di BKN, Kemenpan RB. 5. Staf Ahli Menteri. 6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, revisi Undang-Undang. 7. Kepala Dinas di Provinsi maupun Kabupaten Kota, Kadis Pendidikan, Kesehatan, PU, dan lain-lain. 8. Sekretaris Daerah Kabupaten Kota, Sekda Kap Kota. 9. Kepala Biro di Kementerian. 10. Direktur di bawah Dirjen. Meski begitu, tidak semua jabatan ASN bisa diintervensi langsung oleh Presiden. Merespons hal tersebut, Guru Besar Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada UGM Agus Pramusinto menilai, wacana perubahan dalam revisi Undang-Undang ASN terkait kewenangan mutasi atau rotasi jabatan ASN pada tingkat eselon 2 ke pemerintah pusat, tidak menyelesaikan persoalan pelanggaran netralitas ASN. JPT, Jabatan Pimpinan Tinggi, pertama akan ditarik ke pusat, itu tidak menyelesaikan apapun, kata Agus yang hadir secara daring dalam diskusi forum legislasi tersebut. Sebab, kata dia, kerap kali permasalahan justru terletak pada pejabat pembina kepegawaian PPK, dan bukan ASN perseorangan. Yang bermasalah itu PPK-nya. Ketika dia menjadi pegawai pusat, PPK juga masih bisa main-main, ucap mantan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara KASN itu. Dia juga menyoroti ihwal mobilisasi ASN yang dilakukan oleh kepala daerah, di mana sekalipun wacana perubahan revisi Undang-Undang ASN di atas diterapkan, maka yang tetap dirugikan ialah ASN. Yang penting adalah, apakah ketika kepala daerah itu memobilisasi ASN, itu ada sanksi yang serius atau enggak. Kalau tidak ada, maka yang akan jadi korban terus-menerus adalah para ASN, tuturnya. Untuk itu, dia menyarankan apabila Undang-Undang ASN hendak direvisi kembali oleh DPR RI maka hendaknya mengembalikan semangat penguatan KASN, sebagai lembaga independen yang mengawasi ASN dan pelaksanaan meritokrasi birokrasi. Adapun KASN yang awalnya dibentuk pada 2014, kini telah bubar dengan direvisinya Undang-Undang ASN pada tahun 2023. Sebelumnya, adalah penguatan KASN dengan penguatan kelembagaan, penguatan SDM, penguatan anggaran, dan juga penguatan keputusan bukan sekedar rekomendasi, kata dia. Sebelumnya, Kamis 17/4 Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong mengatakan, poin penting dari revisi Undang-Undang ASN yang akan segera dilakukan pembahasan di Parlemen ialah, agar sistem merit system diterapkan dalam jenjang karir ASN dari level daerah ke pusat. Poinnya begini, kenapa revisi Undang-Undang ASN penting dibahas? Karena,
Kami ingin agar ada merit system yang berjalan bagi ASN, apakah itu eselon 1 atau 2 di daerah yang punya kompetensi, punya kapasitas yang memadai, mereka juga bisa berkarir sampai ke pusat, kata Bachtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebab, kata dia, pengembangan karir ASN di daerah yang memiliki kompetensi bagus selama ini, hanya berkutat di level daerah saja. Untuk itu, dia berharap melalui revisi Undang-Undang ASN, nantinya para ASN di daerah, baik itu PNS maupun PPPK, yang memiliki kinerja bagus dapat mengembangkan karirnya, hingga ke tingkat pusat. Tujuannya untuk yang punya kompetensi, punya kualitas yang bagus. Kami ingin agar mereka juga berkarir bisa naik level, tidak hanya di daerah-daerah itu saja. Begitu tujuan utamanya, ucapnya. Antara JPNN. Tidak ada poin bahasan tentang ASN, PPPK di revisi Undang-Undang ASN tersebut, terkait JHT dan atau pensiun. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.